Tiap hari kita hidup dalam besaran perasaan yang datang silih berganti. Mulai dari pagi yang terburu-buru karena alam tidak berbunyi, macet di jalan, cekcok kecil di rumah, hingga notifikasi sosial media yang memicu rasa cemas, iri, bahkan marah. Tanpa kita sadari, berbagai kejadian kecil ini bisa memicu reaksi emosional yang intens. Misalnya, seseorang bisa merasakan tersinggung hanya karena komentar orang lain di media sosial, atau merasa gelisah terus-menerus karena memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Fenomena seperti overthinking, kelelahan digital, hingga stres akibat tuntutan harian yang sangat menjadi hal umum. Tapi apa dampaknya jika semua itu tidak dikelola dengan bijak? Emosi negatif yang tidak dikendalikan dapat menjadi akar dari banyak masalah, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, karena amarah meluap tanpa kontrol. Hubungan dengan orang terdekat bisa rusak ketika kecemasan dibiarkan tanpa adanya solusi. Kesehatan mental pun bisa terganggu. Bahkan studi menunjukkan bahwa akumulasi stres emosional yang tidak terkelola dapat menyebabkan gangguan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, hingga gangguan pencernaan. Tubuh dan pikiran kita bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung. Maka, apa yang dirasakan oleh hati akan berdampak langsung pada kondisi fisik kita. Tak hanya itu, emosi yang tak terarah juga mempengaruhi cara kita mengambil suatu keputusan. Orang yang sedang berada dalam keadaan marah cenderung bertindak impulsif. Seseorang yang dihantui rasa takut dan khawatir berlebihan seringkali menunda keputusan penting, atau bahkan justru langkah yang tidak rasional. Dalam jangka panjang, pola ini bisa mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas. Fakta yang menarik yang perlu kita ketahui adalah otak manusia sebenarnya memiliki sistem kerja yang dirancang untuk bertahan hidup. Saat merasa terancam, baik secara fisik maupun emosional, otak akan memicu respon fight to fight, atau lawan atau lari. Namun sayangnya dalam dunia modern, ancaman itu seringkali datang bukan dalam bentuk bahaya, tapi lewat notifikasi ponsel, ucapan seseorang, atau pikiran sendiri yang saling berputar-putar. Inilah mengapa mengelola emosi menjadi keterampilan penting di zaman sekarang. Mengendalikan perasaan bukan berarti menekan atau membohongi diri. Sebaliknya, ini adalah upaya memahami, menerima, dan merespon dengan cara yang lebih dewasa dan sehat. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat menghadapi tekanan tanpa terbawa suasana, menanggapi konflik dengan kepala dingin, dan tetap tenang meski situasi tak sesuai dengan harapan. Bayangkan betapa damainya hidup jika kita tak memiliki ataupun amarah itu seling berganti, atau hancur karena rasa takut. Mengelola emosi bukan soal jadi sempurna, tapi soal menjadi lebih sadar apa yang kita rasakan, dan memilih untuk tidak membiarkan perasaan sesaat menghancurkan hari, relasi, atau bahkan masa depan. Karena pada akhirnya kendali itu bukan milik dunia luar, melainkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan dengan belajar memahami suatu emosi, kita sedang melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental dan stabil dalam menghadapi relasi di dalam kehidupan. Pernahkah kamu merasa seolah dunia sedang melawanmu? Pekerjaan menumpuk, keadaan mogok, atau mungkin hati terluka karena ditinggal tanpa alasan. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika emosi itu muncul.
Namun, bagaimana jika ketika kamu bisa memilih untuk tetap tenang meski segalanya tampak berantakan? Disinilah stoikisme hadir sebagai jalan yang bisa ditempuh untuk menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Stoikisme adalah aliran filsafat yang lahir di Yunani ribuan tahun lalu. Para tokoh seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus telah meninggalkan warisan pemikiran yang relevan hingga hari ini. Inti ajaran mereka sangat sederhana. Kendalikan hal-hal yang berada dalam jangkauanmu dan lepaskan apapun yang ada di luar kekuasaanmu. Kedengarannya mudah, tapi penerapannya membutuhkan latihan dan kesadaran yang dalam. Filosofi ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tak punya rasa. Justru sebaliknya, stoikisme menuntun seseorang untuk memahami perasaan secara utuh, lalu merespon dengan sikap yang bijak. Dalam pandangan stoik, emosi bukanlah musuh, ia hanyalah suatu sinyal. Misalnya, ketika kamu marah karena seseorang memotong antrean, kemarahan itu adalah suatu reaksi. Tetapi, bagaimana kamu meresponnya, itulah pilihanmu. Emosi hanyalah respon awal, bukan satu-satunya kebenaran yang harus diikuti. Bayangkan situasi ini, kamu sedang membawa secangkir kopi. Lalu tiba-tiba seseorang menabrakmu hingga isinya tumpah ke bajumu. Apakah kamu marah? Tentu saja. Tapi apakah amarahmu akan mengembalikan kopi ke dalam gelas? Tentu tidak. Di titik inilah stoikisme mengajakmu untuk menarik napas, melihat kejadian dari perspektif yang lebih luas, dan bertanya, apakah ini pantas merusak seluruh hariku? Atau ketika kamu terjebak macet padahal sedang terburu-buru, banyak orang yang akan frustasi, mengeluh, bahkan menyalahkan keadaan. Padahal kemacetan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mengatur sikapmu dalam menghadapinya. Mau memilih kesal dan gelisah sepanjang jalan atau menikmati waktu dengan mendengarkan musik atau podcast favoritmu. Pilihan itu adalah sepenuhnya di tanganmu. Begitu pula saat seseorang yang kamu sayangi pergi tanpa suatu penjelasan. Sakit, tentu. Tapi berlarut-larut dalam kesedihan tidak akan membuatmu perubahan apapun. Stoikisme mengajarkan bahwa segala hal di dunia ini bersifat sementara, dan kehilangan adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihindari. Namun, yang bisa kamu lakukan adalah kendalikan apa yang kamu ingin lakukan. Dengan memahami stoikisme, kamu belajar untuk tidak lagi dikendalikan oleh suasana hati, melainkan menjadi pengendali atasnya. Kamu diajak untuk menjadi pengamat atas pemikiranmu sendiri, bukan budaknya. Filosofi ini bukan sekedar suatu teori, melainkan cara hidup yang bisa dilatih dengan konsisten. Dapat membuatmu lebih kuat secara emosional, lebih bijak dalam bertindak, dan lebih damai dalam menjalani hidup. Stoikisme adalah seni menjalani hidup dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Bahkan ketika langit pun akan runtuh, ia tidak akan menghilangkan badai, tapi membekalimu dengan kapal yang kokoh untuk melewatinya. Pernah nggak kamu merasa kesal sepanjang hari hanya karena satu hal yang kecil? Di pagi hari misalnya, kamu terlambat bangun, lalu terburu-buru, lupa sarapan, dan akhirnya semua terasa salah. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, yang mengacaukan hari itu bukanlah kejadian itu sendiri, tetapi bagaimana cara kamu menanggapinya. Nah, di sini ajaran stoik mulai terasa berguna. Filsafat kuno ini ternyata menyimpan 3 prinsip sederhana tapi luar biasa, efektif untuk membantu kita mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama disebut diktatomi kendali, artinya kita diajak untuk memisahkan antara hal-hal yang bisa dikontrol ataupun tidak. Misalnya kamu tidak bisa mengatur cuaca, komentar orang lain, atau masa lalu.
tapi kamu bisa mengendalikan cara berpikir, sikap, serta reaksi terhadap situasi. Ketika seseorang menyindir kamu di depan umum, kamu punya dua pilihan: marah dan membalas, atau senyum dan melanjutkan harimu tanpa beban. Nah, cukuplah di situ. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika ini dirasa bermanfaat untuk kalian. Oke, jumpa lagi di part selanjutnya.